ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan kewajiban-kewajiban haji. Wajibatul haji ghairul arkani salah satu asya. Kewajiban-kewajiban haji selain rukun ada 3. Maksudnya rukun ini lebih dari wajib ya. Sebab kalau rukun hilang, hajinya batal. Rukunnya belum dia lakukan, maka tidak cukup dia bayar dam, menyembelih hewan, tidak cukup. Dia wajib untuk mendatangkan rukun itu. Jelas ya? Nah, di sini beliau berbicara tentang kewajiban-kewajiban pada saat haji. Yang pertama al-ihram, salah satu asya ada 3. Al-ihram minal miqat, ihram dari miqat. Ihram dari mana? Dari miqat. Sekarang apa bedanya tadi rukunnya tadi apa? Al-ihram maniyah, pembahasan ininya niatul dukhul bil ihram. Kalau ini kewajibannya disebut al-ihram minal miqat, ihram dari miqat. Apa bedanya? Kalau yang rukun itu terkait niatnya, dia masuk niat ihram. Jelas ya? Tapi kalau ini kewajibannya niat dia ihram dari miqat terkait dengan tempat. Dia ihram dari mana? Dari miqat. Jelas ya? Nah, itu masuk di kewajiban. Anda kata begini, kita dari Indonesia ya, naik pesawat pergi umrah haji, begitu sampai miqat di atas, kita baru niat ihram saja, niat masuk ke ihram, tapi pakaiannya belum ganti. Nah, ini rukun sudah terpenuhi, tapi ihram dari miqat belum dia penuhi. Jelas ya? Begitu sampai Jeddah baru ganti bajunya. Nah, di sini dari sudut niat hajinya masuk ke ihram dia sudah syah, tapi dari sudut pakai ihram dia melanggar, meninggalkan kewajiban. Sebab dia tidak ihram dari mana? Tidak ihram dari miqat. Kalau dia mau selamat, dia kembali ke miqat, lalu ihram dari sana. Nah, kalau dia mau selamat. Tapi kalau dia tidak lakukan, maka dia bayar dam. Bayar dam akan diterangkan nanti. Menyembelih seekor kambing. Jelas ya? Nah, itu perbedaannya. Baik, makanya orang kalau mau umrah itu pertama begitu sampai di miqat, yang pertama yang dihadirkan niat masuk ke ihram itu niat penting. Jelas ya? Kemudian yang kedua dia pastikan bahwa dirinya sudah memakai kain ihram dari miqat. Dia sudah memulai ihramnya di sana. Kalau dia dapat 2 hal itu berarti sudah terpenuhi. Baik, terpenuhi rukunnya dan terpenuhi kewajibannya. Jadi berihram dari miqat hukumnya apa tadi? Hukumnya wajib. Kalau niat masuk ke ihram hukumnya apa tadi? Hukumnya rukun. Baik, itu beda ya. Kemudian yang kedua, ramil jimar as-salas, melempar 3 jamrah. Bukan melempar 3 jamrah saja ya, ya, tapi melempar semua jamarat. Melempar semua jamarat. Itu sebelum saya pindah ke sana, miqat itu ada 5 ya. Kalau miqat orang dari luar Mekah mau masuk ke Mekah, miqatnya itu ada 5. Ada Dzul Khulaifah, ini miqat di Medina, dekat Medina, dan ini miqat yang terjauh jaraknya dari Mekah. Iya, ada sekitar 400 kilo. Kemudian miqat yang kedua, miqat di Juhfa.
mikot di Juhfa. Ya, yang biasanya kalau orang dari arah Syam, Mesir, Maroko, dia lewat di Juhfa. Kemudian mikot yang ketiga namanya Yalamlam. Yalamlam ini di arah Yaman dahulu, di Tahama. Nah, ini mikotnya orang Indonesia. Ya, kalau kita haji itu naik pesawat ke Saudi pasti lewat di atas Yalamlam. Jelas ya? Kemudian yang keempat Qarnul Manazil, ini mikotnya penduduk Najd. Mikotnya penduduk Najd dan penduduk Hijaz. Iya, Qarnul Manazil, dia berada di Taif, tempatnya di Taif. Dan ini mikot yang terdekat dari Mekah karena jaraknya hanya sekitar 90 kilo saja. Kemudian yang terakhir adalah Datu Irq. Ini mikot kalau berasal dari timur, dari Irak. Nah, itu datangnya di situ, di Datu Irq. Jelas ya? Baik, itu 5 mikot ya. 5 mikot. Itu kalau dia orang dari luar Mekah atau di luar wilayah mikot. Tapi kalau dia penduduk Mekah dan sekitarnya, maka di bawah mikot itu tadi, maka dia ihram dari tempatnya masing-masing. Misalnya penduduk Jeddah, dia mau pergi umrah, dia tidak perlu ke Taif penduduk Jeddah. Dia pakai ihram dari rumahnya, keluar dari rumahnya ihram, sudah selesai. Jelas ya? Baik. Berikutnya melempar jamarat. Ya, jamarat itu tempat pelemparan. Tempat pelemparan. Dan jamarat itu ada 3. Ada jamrah as-sughra, itu jamrah yang pertama. Jadi kalau kita dari arah kita berasal datang dari arah Arafah, dari arah Musdalifah menuju ke Mina, nah, kita akan dapati 3 jamrah. Ada jamrah sughra, jamrah yang pertama, kemudian jamrah wusta, jamrah yang pertengahan, kemudian terakhir itu di belakang itu jamratul aqabah namanya. Jamratul kubra yang disebut dengan jamratul aqabah. Jelas ya? Itu kalau kita dari arah Musdalifah. Tapi kalau kita dari arah Mekah masuk ke Mina, akan ketemu jamrah al-aqabah dulu, kemudian wusta, kemudian as-sughra. Jelas ya? Di tanggal 10 yang dilempar itu cuma 1, tanggal 10. Itu jamratul aqabah saja, tanggal 10. Iya. Tanggal 11, 12 dan 13, nah itu yang dilempar 3 jamrah. 3 jamrah, waktu pelemparannya setelah matahari tergelincir. Nah, dimulai dari 7 batu di jamrah pertama, 7 batu di jamrah kedua, 7 batu di jamrah yang ketiga. Baik, melempar jamarat ini hukumnya dari kewajiban haji. Dari kewajiban. Artinya siapa yang meninggalkan, maka dia bayar dam. Dia bayar dam, hajinya syah. Berikutnya yang ketiga wal halq, dan bercukur. Nah, ini betul ya, masuk di kewajiban. Jadi penulis di sini sudah menjelaskan bahwa bercukur itu masuk di kewajiban. Ya, sama dengan umrah juga, dia masuk di kewajiban umrah. Baik, ini sudah berapa ini? 3 ya. Jadi penulis rahimahullahu taala di sini menyebutkan kewajiban pada kewajiban haji itu cuma 3 saja. Cuma 3 saja. Ya, ihram dari miqat, melempar jamarat, kemudian apa? Al-halq, cukur. Dan masih ada kewajiban lain yang belum sebutkan. Di antara kewajiban tersebut adalah al-mabit bi Musdalifah. Bermalam di mana? Di Musdalifah. Itu masuk ke dalam kewajiban juga, bermalam di Musdalifah. Kemudian dari kewajiban juga adalah
dia kalau masuk di Arafah di siang hari, maka dia wajib menunggu sampai terbenamnya matahari. Itu kewajiban juga. Ya. Sekarang begini, ada orang datang ke Arafah jam 3 sore. Dia wukuf sebentar di Arafah, setelah itu dia keluar. Pertanyaannya, apa hukum hajinya? Rukun dia datangkan? Rukun dia sudah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Sebab dia wukuf pagi, siang, malam sama saja. Sementing dia sudah wukuf. Tapi ada kewajiban dia tinggalkan. Yaitu siapa yang masuk di Arafah sebelum matahari terbenam, maka dia wajib menunggu sampai matahari terbenam. Itu kewajiban namanya. Jelas ya? Baik, sudah berapa itu? Sudah 5. Kemudian dari kewajiban juga bermalam di Mina di hari-hari tasyrik. Bermalam di Mina. Itu yang ke-6. Dan yang ke-7 dari kewajiban adalah tawaf al-wada, tawaf perpisahan. Kecuali untuk haid dan nifas, perempuan haid dan nifas tidak ada kewajiban. Iya. Jadi itu 7 kewajiban haji. Baik, kalau umrah kewajibannya ada berapa? Kewajiban umrah itu cuma 2. Kalau untuk umrah ya, ihram dari miqat dan mencukur rambut. Gundul untuk laki-laki, afdalnya begitu, dan memendekkan untuk perempuan. Memendekkan untuk perempuan. Ya. Jadi saya ulangi, kalau haji apa rukunnya tadi? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, niatul dukhul fil ihram, niat masuk ke dalam ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf tawaful ifadah. Kemudian yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Baik, itu rukunnya. Kewajibannya ada berapa? Ada 7. Yang pertama, ihram dari miqat. Yang kedua, ramil jabarat. Sebelum kita ke sana, kita dari ini dulu, dari sesuai urutannya ya, urutan perjalanan hajinya. Jadi ihram dari miqat, terus yang kedua dia berada di Arafah. Kalau dia berada di siang hari Arafah, dia menunggu sampai matahari terbenam. Yang ketiga, mabit di Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Yang keempat, melempar jamarat, melempar jamarat. Kemudian yang kelima, dia mencukur. Di situ tempatnya mencukur, di tanggal 10 juga. Karena tanggal 10 itu ada 4 amalan: melempar jamarah, cukur, menyembelih, dan tawaf. Ada 4 amalan. Baik, berikutnya yang keberapa tadi rukun kewajibannya? Sudah yang kelima kan? Yang keenam, mabit di mana? Di Mina. Kemudian yang ketujuh, tawaful wada. Baik, itu untuk haji. Umrah, rukunnya niatul dukhul fil ihram, niat masuk ke dalam ihram. 1. Terus yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Itu rukun umrah. 3. Kewajibannya ada 2. Yang pertama, ihram dari miqat. Yang kedua, cukur. Baik,